Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jama'ah wa karrama alaina bis salamah. Walhamdulillahi daiman bi ni'amihi ala khalqi alladzi jarat bihil maqadiru bi qudrati alladzi yugriku awliya'ahu bi biharil ma'arifi li wahdatihi wa hadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wal dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala anta ma'a man ahbabta. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa najaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khotaman halaqah riyadhah, wabila ula sahibul bait Bapak Haji Yusuf miwah keluarga besar mantena sareng reng-rengan ikhwan wal akhwat nu aya di Korea atuh kal mukarram anu parantos nultibkeun ieu acara sahibul auqat anu parantos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an tambi tawasul mangkobah kum sadayana jamaah dari berbagai tempat. Saya sada kolumna ka planet sanes Bu. Di margi aya di Palembang, aya di Batam, aya reng-rengan wargi urang ikhwan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sama-sama berkumpul. Syariatnya kita semua yang berupaya berikhtiar, tapi hakikatnya semuanya adalah kasih sayang Allah. Bahwa Allah menunjukkan arah jalan menuju kepadanya
dengan niat hati yang mulia. Dari Palembang jauh, radius berapa ratus kilo. Alhamdulillah Bapak Ishak, Bapak Kemenag beserta Ibu dan supirnya Pak Ahmad, alhamdulillah datang di tempat yang mulia ini. Ini masjidnya Masjid Jami Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas, alhamdulillah. Atau di Batam oge kersana Bapak Rohman, mudah-mudahan sok sana-sana warga asli Garut tapi seserina beribadah tepang manakiban di Batam. Alhamdulillah ayeuna sami-sami bergabung di tempat yang mulia ieu. Sadayana di berbagai tempat termasuk di Solokan Jeru, Pecep, Teh Haji Eli, miwah anu sanes-sanesna di daerah Bandung. Anu sadayana kempel di aya lintang sami sadayana satu tujuan. Satu tujuanna naon? Sadayana ge hoyong ridho Allah. Maka di aosna ge sami ilahi antama sudi. Mudah-mudahan waridhoka makrubi. Karya apapun, aktivitas apapun semuanya sama tujuannya. Ingin meraih keabadian ridho Allah. Walaupun di dunianya sementara, tidak ada yang abadi sehebat apapun, kekualitas, kekayaan, jabatan, ilmu, popularitas, kehebatan hanya sementara. Sungguh benar orang-orang yang datang kepada Allah melalui kalimah Allah yang Allah firmankan, maka sungguh Allah ridho. Karena sadar hamba itu adalah hamba yang sangat butuh dengan Allah. Tatkala datang mengucapkan kalimah ikhlas, kalimah tauhid, kalimah takwa, kalimah miftahul jannah, itulah seagung-agung kalimat. Maka Allah firmankan di ayat lain, dzikrullahi akbar. Ingat Allah itu akbar. Apa dikatakan akbar? Ya akan mengabadikan ridhonya, akan mengabadikan ampunannya, akan mengabadikan rahmatnya. Maka oleh karena itu sempatkanlah, wahai orang-orang yang beriman, sempatkanlah. Karena Anda datang kemanapun, tapi tatkala ucapannya itu tujuannya kepadanya, ingin meraih ridho dan rahmatnya, itulah Allah telah menyediakan. Pertama, ampunan. Yang kedua, ajron azimah, pahala yang kekal. Maka di waktu yang sangat singkat ini, mari kita sama-sama belajar yang melalui metode Thariqah. Thariqah banyak, kurang lebih 45, bisa 46 yang muktabar. Tapi yang kita amalkan adalah Thariqah Qadiriyah wa Naqsaban dia, yaitu Qadiriyah kalimahnya la ilaha illallah. Samakan Allah berfirman, Rasul bersabda, kalimah itu maka tidak usah ragu. Karena kalimah itu legal, standing kalau istilah negara. Tidak usah. Jelas Al-Qur'annya, jelas hadisnya, para ulama pengamalnya jelas. Nah, yang kedua, zikir apa? Naqsaban dia, mustaq minhu naqsun bandun, yaitu stempel di qalbun Bapak, stempel ilahi yang akan mengabadikan amalan Bapak, yang akan menghantarkan amalan Bapak, gerak dan diam Bapak. Kalau hidup qalbun itu, maka geraknya dan diamnya jadikan ibadah oleh Allah. Karena apa? Karena akbar. Dan akan sampai kepada Allah. Dan akan sampai kepada wa isolihin ila hadratil ilahiyah. Karena dzikir itu menyampaikan hamba menuju Allah. Maka tatkala yang sudah belajar berhenti, jangan coba-coba berhenti. Karena kalau coba-coba malas kesananya, nggak mau. Karena setan dan jin bersorak-sorai. Nah inilah sudah mulai racun kita udah masuk gitu. Maka pertahankan sekuat kemampuan kita. Bukan harus membuka manakib terus, bukan. Masalahnya tatkala kita berhenti karena situasi, ya bisa ada di tempat sana kita ikut aktif aja, tenang. Karena apa? Karena yang akan membentengi kita. Karena la ilaha illallah hismi, bentengku kata Allah. Waman qolaha, siapa yang mengucapkan la ilaha faqaddahulaha,
maka dia sudah masuk ke wilayah bentengku. Bentengku keagunganku Allah. Maka waman daholaha faqad amina min azabi ataupun umina min azabi. Niscaya dia akan diamankan dari adabku. Sungguh inilah adalah yang sangat-sangat mulia yang Allah berikan. Mahal harganya, Pak. Mahal. Kenapa? Karena dulu di waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak budi pekerti yang baik, yang sangat dahsyat, tidak ada tandingannya kemuliaan Rasul dari segi akhlaknya saja. Nah, maka Rasulullah sehingga dalam usia 30 tahun dia mempersatukan bangsa dari berbagai kabilah karena berebut Hajar Aswad waktu itu. Maka tatkala dipanggil oleh semua kabilah Rasulullah untuk mendudukan Hajar Aswad, tapi Rasulullah dengan bijaksananya semuanya dipanggil dari setiap suku, dari setiap bani. Ayo peganglah nih sorbanku dari berbagai arah kelompok ini, terus bani ini, terus kelompok ini, bani ini, kelompok ini, sampai 4 madhab. 4-nya sama. Semuanya disuruh diantarkan oleh Rasulullah untuk ditempatkan lagi, disimpan lagi di tempat Hajar Aswad, yaitu di Ka'bah Al-Musyarrafah Baitullah. Maka setelah itu Rasulullah mendapatkan pujian yang dahsyat. Semua orang dari berbagai kelompok mengakui bahwa Rasulullah itu adalah orang yang bisa dipercaya benar-benar akhlaknya. Al-Amin. Luar biasa Rasul. Tapi tatkala Rasulullah sudah usia 40 tahun, dia mendapatkan risalah dari Allah, yaitu menjadi utusan Allah, Rasulullah, Nabi Allah. Maka dia diperintahkan untuk menyeru ke seluruh pasar yang ada di Makkah, pasar Ukaj, berbagai pasar-pasar yang besar waktu itu di Mekah. Maka Rasulullah diperintah untuk menjelaskan agama yang dipegang Rasulullah dan menjelaskan tujuan hidup ke siapa. Maka Rasulullah memanggil orang-orang, ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia semuanya yang ada di berbagai penjuru, khususnya waktu itu adalah di Makkah Al-Mukarramah karena belum hijrah. Maka tatkala sudah menyebut inni Rasulullah masih biasa-biasa, tapi tatkala ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah, ucapkan oleh kalian semua la ilaha illallah. Wah, mulai yang merapat dengan Rasulullah agak menjauh. Yang agak benci dari kemarin semakin kuat bencinya, terus bahkan semakin berkoalisi, akhirnya merencanakan pembunuhan untuk membunuh Rasulullah. Itulah. Karena apa? Karena satu, mengucapkan la ilaha illallah. Kita di negara yang aman sekarang, negara yang aman, tenang, mengamalkan ini bisa, mengamalkan khotaman bisa, mengamalkan thariqah bisa, tidak apa-apa. Negara dan agama bersinergi, tidak ada satu sama lain. Alhamdulillah. Kenapa harus ragu? Kata thariqah kalau memang ragu, ya memang itu adalah bekas penjajah Belanda. Dulunya nggak ridho Belanda ada yang mengucapkan berkelompok seperti ini, berjamaah. Maka diambillah manuskrip semua yang ada di Indonesia. Kemana? Ke Leiden. Ada buktinya, Pak. Buktinya dulu yang disertasi doktor, dia datang ke kami di Pamijahan, dia memakai judulnya adalah thariqah. Maka dia harus mencari perjalanan manuskrip. Ternyata banyak sekali yang diambil, dibawa oleh Belanda. Maka diusahakan orang yang beramal thariqah itu, maka di pemimpinan kolonial Belanda, maka diusahakan diintimidasi dan diusahakan dihapuskan tulisannya. Tapi alhamdulillah karena thariqah ada talqin dzikir,
ada yang diucapkan, ada yang diingatkan. Ya, setelah merdeka 1945 terus sampai sekarang, maka thariqah merdeka berjalan. Jadi tidak usah ragu, tidak usah malu. Tatkala Bapak mengamalkan ini ada yang menakut-nakuti, berarti warisan Belanda itu. Mudah-mudahan tidak ada di kita. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Apalagi ditambih tadi, ditambih kita baca tambih kan? Jamaah thariqah Qadiriyah wal Samaniyah ini luar biasa. Setiap manakiban di mana? Pertama mendoakan pemerintah, mendoakan papayung negara, betul. Papayung negara dari presiden sampai Bapak RT didoakan. Itu siasah ataupun doa yang sangat baik dalam dimensi Islam. Jadi mendahulukan husnudon billah, berbaik sangka pada Allah dan memohon kepada Allah supaya para pemimpin negara, para pemimpin kita semuanya diberkahkan rezekinya, diberkahkan usianya, diberkahkan jemaat, diberkahkan jabatannya dengan memohon pada Allah. Akhirnya apa? Akhirnya Allah melunakkan hatinya, akhirnya muncul kasih sayang kepada rakyatnya dan kasih sayang khususnya kepada umat muslim. Ya, kepada yang lain-lain pun juga adalah kebaikan kalau tanda kasih sayang. Inilah doa dari kami jamaah-jamaah TKN khususnya Pondok Pesantren Suryalaya. Mudah-mudahan doa kami semua Allah kabulkan. Amin. Dari awal sampai akhir selalu mendoakan. Maka tenang. Maka di TKN kami silahkan mau bergabung dari profesi apa saja silahkan. Mau petani, mau pedagang, mau abang becak, mau ojek online, mau pelayan, mau pelaut, mau nelayan, mau pejabat, mau TNI, mau Polri, silahkan. Alhamdulillah. Maka pada yang mulia ini mudah-mudahan untuk membuktikan bahwa ajaran yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah apa? Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ya cara ini begini, cara ini begini, tapi dengan berbaik, akhlak baik, insya Allah. Dan alhamdulillah yang bergabung dari Kapolri TNI, wabila aula dari Kapolres Garut juga alhamdulillah selalu menyertai kita. Anggota kepolisian Ikhwan wal Akhwat dari Kapolres, bahkan ada dari Kapolres Bandung juga ada, yang dari apa Bandung Kota, apa Bandung Kabupaten, ya alhamdulillah. Nah, kalau di Bandung Kota udah semuanya udah ikut talqin. Karena alhamdulillah waktu itu dipimpin oleh salah satu ya kepala Polresta Kota Bandung pada waktu itu hari Jumat kalau tidak salah, dan semua anggota kepolisian ikut belajar bersama-sama. Nah, mudah-mudahan. Dan di Batam pun banyak dari Kapolres, dan di mana? Di Batam, lalu di Palembang, Sumatera Selatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimanapun membawa positif untuk agama, bangsa dan negara. Amin. Itulah tujuan mulianya, karena di dalamnya ada ilahi anta maksudi waridhoka matlubi aqfini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, wahai Tuhan, anta maksudi, hanya engkau yang aku tuju. Allah Maha tahu. Tatkala Bapak menjerit mengucapkan itu, Allah Maha tahu. Sebelum diucapkan juga Allah sudah tahu, tapi diucapkan jadi dohir batin terbawa. Anta maksudi, hanya engkau yang aku maksud. Walaupun kita belum bisa ya yang sebenarnya, walaupun baru kata-kata gitu, berusaha hati ingat gitu, tapi implementasi kan berat kan, masih proses-proses kan. Ya untung dibanding tidak kan, kita membuat proses. Dengan membuatnya proses itu adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Waridhoka matlubi, ridhomu yang aku maksud, yang aku cari, yang aku tuju. Waridhoka matlubi a'tini, berilah aku. Berilah aku apa? Kemampuan. Kemampuan apa? Mahabbataka, mencintai engkau ya Allah. Karena engkau tidak dipinta sudah sangat cinta padaku, pada kami semua. Mana ini? Ini semuanya adalah kasih sayang Allah, al-wadudnya Allah, cintanya Allah. Bapak berkumpul di tempat yang mulia ini,
Sejauh mata memandang Bapak, Allah kasih pandangan Bapak dengan semua apa yang dilihat Bapak kita lihat. Betul, bisa Bapak lihat. Akankah dijual? Kalau saya beli penglihatan Bapak 2 miliar, akan dijual Bapak enggak? Enggak. Terasa kalau sakit mata, dengan sakit mata merah juga sudah betapa besarnya mata yang dari kemarin kita pandang. Banyak sekali, luar biasa dahsyatnya. Satu, bisa saling mengenal. Kedua, setelah saling mengenal, akhirnya saling mencintai, saling menyayangi, saling memberi, saling mendatangi. Itu semua faktor dari mata saja. Lalu Allah kasih warna untuk supaya mengenal, warna hitam, putih, kuning, hijau, biru, ungu, dan sebagainya. Semua itu dahsyat luar biasa. Sungguh kalau hati kering kerontang lupa Allah, itu semuanya biasa-biasa saja. Tapi sungguh tatkala hatinya ingat Allah, sampai terus ingatnya tenggelam kepada mata hati, namanya fuadi, sampai kepada sirri, maka pandangannya penuh cinta, Pak. Penuh cinta kepada Allah. Karena betapa agungnya karunia Allah. Penglihatannya, lalu pendengarannya. Apa yang kita dengar semuanya adalah nikmat dari Allah. Dan ya Allah, dahsyat. Bapak Ibu berkumpul satu-satu, sekarang dua-dua bertemu, saling mengutarakan pembicaraan, lalu pisah. Coba, bisakah Bapak memisahkan suara Pak Haji Cecep dari Solokan Jerut dengan suara Haji Dian? Bisa. Kenal ya waktunya. Baru bertemu 2 kali suaranya itu. Itu Pak Haji Cecep. Itu Pak Dian. Ini ikatan dari Allah. Ikatan bahwa kita supaya tidak lepas. Terus tahu orang itu yang memanggil kita. Tahu. Apalagi Allah yang maha memiliki itu semua, yang maha membuat sistem itu semua untuk makhluknya. Maka sejauh apa yang kita pandang, sejauh apa yang kita dengar, semuanya kalau dipahami perspektif thariqah tasawuf di kandungan dalam makna la ilaha illallah. Maka wa fi kulli syai'in tadullu lahu annahu la ilaha illallah. Dalam segala sesuatu yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita raba, yang kita bayangkan, yang kita hayalkan, tapi nampak, itu semuanya dalil menunjukkan bahwa kemahabenaran adanya Allah. Itu menunjukkan dalil bahwa kemahabenaran makna la ilaha illallah. Maka jangan lepaslah dari itu. Itu namanya irtibat, keterkaitan. Nah, ini sulit kan? Tapi tatkala belajar menemui Allah melalui thariqah, Allah irtibatkan kulubnya. Allah kaitkan hati satu sama lain. Sehingga dari Palembang jauh-jauh kok datang ke sini, datang ke Garut sama-sama. Nah, itu Bapak Isa dari Kemenang. Kok dari Garut datang juga ke Bandung? Kok dari Bandung datang juga ke sini? Ada apa? Ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Maka tatkala Bapak mengucapkan la ilaha illallah, itu keterkaitannya dengan orang yang diperintah Allah pertama. Pertama dengan Allah ada keterkaitan. Allah ridho, orang-orang yang mengucapkannya pun ridho. Maka yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta pada mereka dan mereka pun cinta pada Allah. Yang mahal itu, Pak. Kalau Bapak sudah dalam cintanya Allah, ya kalau sudah dalam cintanya Allah, insya Allah Bapak tidak minta surga, tapi Bapak dimasukkan ke surga. Amin. Karena sudah melekat cinta. Insya Allah Bapak juga tidak diperintah lagi sholat, terus didakwah sholat. Tapi Bapak udah ngerti tujuan sholat untuk mencintai Allah, untuk memohon ridho pada Allah, karena di dalamnya ada kekuatan zikrullah. Maka sholat itu adalah penuh dengan arti. Nah, jadi penuh dengan makna. Maka tatkala Bapak sembahyang itu karena di dalamnya udah ada ingatan Allah kepada Allah, maka sholatnya benar-benar ma'rifatul ma'bud indal ibadah. Mengenal dat yang diibadah,
di waktu ibadah. Terus ma'rifatul ma'bud ba'da ibadah. Mengenal Allah sesudah dijalankan sholat juga. Ibadah yang dikatakan ibadah dohirnya. Yang mengenal ma'rifatnya di ruhnya, di hati. Bahkan sebelumnya juga ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Mengenal Allah sebelum praktek beribadah. Mengenalnya nilainya ibadah yang dasar. Itu karena bagian batin. Maka dikatakan ibadah itu yang bersifat dohirnya. Padahal hatinya itu ibadah yang dasar. Maka oleh karena itu mudah-mudahan terus bersinergi antara dohir dan batin. Amin. Terkaitan. Kalau saya mengatakan di sini ada siapa namanya Pak Dedi, Pak Agus. Nah, Pak Agus ada. Tatkala saya mengatakan Pak Agus itu dari Bekasi, tapi orangnya orang Garut. Tapi doakan mudah-mudahan terus berkah, sukses, selamat. Nah, Pak Agus, mesti Pak Agus yang melirik saya. Yang lain biasa, yang dipanggil Pak Agus kan. Nah, Pak Ecep, Pak Ecep sini, mesti Pak Ecep yang kesini. Coba Bapak setiap hataman apa yang dipanggil oleh Bapak? Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Wahai Allah yang mengabulkan hajat kami, yang menentukan tujuan kami, hajat kami. Memuji Pak, kualitas doa yang tinggi itu. Karena mendahulukan pujian kepada Allah. Padahal Allah Maha tahu ruh jiwa orang. Orang itu memuji, meminta, ujung-ujungnya minta sama. Cuma halus. Cuma dia mengerti etika kepada Allah semakin santun. Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baniyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. La ilaha illallah. Yakin Allah mendengar? Pak, yakin. Bukan mendengar lagi tatkala mengucapkan Bapak Allah menghaturkan ampunan. Amin. Allah menghaturkan ridho, Allah menghaturkan rahmat. Itu yang diabadikan Allah. Kalau kita tidak berupaya sekarang, mau kapan? Oh nanti, kan tidak tahu nanti itu apa masih ada di dunia, kita apa sudah habis jatah waktu jam tayang. Maka sungguh yang sekarang hadir ini orang-orang yang benar mendapatkan pada waktu ini adalah keputusan Allah yang dahsyat akan diabadikan. Amin. Mudah-mudahan pemberian Allah yang ditetapkan hari ini, malam ini, mudah-mudahan tidak Allah ganti dengan yang lain. Amin. Hanya dengan ridho dan rahmatnya. Aktivitas jalan terus. Bagaimana profesi masing-masing. Tapi hati tetap tidak berpisah dengan Rabbnya. Amin. Bihaqi la ilaha illallah. Itulah Maulidur Rasul. Maka dalam salah satu hadis dikatakan ada Abi Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Qultu, ya Rasulullah, man asbaqun nas ila safa'atika?" Wahai Rasulullah, siapakah yang paling cepat akan mendapatkan pertolonganmu? Wahai Rasulullah, bagaimana sabda Rasulullah? Qala man qala la ilaha illallah. Jawab Rasulullah, ya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu ucapanku, substansi yang aku ucapkan, esensi yang aku ucapkan. Aku tidak bisa menghindari itu. Kalau mau coba-coba menghindari itu, Anda menipu Allah, Allah tidak akan bisa ditipu. Hanya nafsu saja kita yang menang. Ya udahlah, kita bisa. Emangnya Allah mau bisa ditipu? Bahkan kita yang terjebak. Terus kita melupakan Allah dikala kita kaya. Kita melupakan Allah dikala kita hebat, sukses. Ya silahkan aja terus. Tapi ujung-ujungnya inilah, itulah yang penat dan susah luar biasa dan khawatir. Tatkala Anda meninggalkan Allah, tapi Anda sudah mengenal Allah, maka Anda pada hari itu, waktu itu sudah sammun munqatilun.
Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Amin. Apa samun qatilun? Adalah racun yang akan mematikan kamu. Yang akan mematikan kamu, tapi kamu bukan dalam belayan Allah. Bukan dalam kasih sayang Allah. Na'udzubillahi min dan la ilaha illallah samun qatilun. Racun yang akan mematikan. Na'udzubillahi min dan mudah-mudahan apalagi menghina. Menghina karena merasa hebat apa sajalah ya. Menghina kepada orang yang berzikir. Orang yang berzikir dianggapnya ya orang apa gitu, orang apa, orang yang lemah, orang yang kecil. Dengan pandangan sinis. Apalagi dia berani mengutarakan dalil. Tidak ada dalil yang akan melarang zikir. Kok kenapa jadi ada perbedaan pendapat selalu melarang? Ya itu karena nafsunya sedang menguasai. Nafsu sedang menguasai dirinya. Tatkala tidak ada nafsu yang menguasai dirinya, maka dia tidak diperalat oleh nafsu. Maka sehingga melontarkan kebenciannya kepada orang yang berzikir, maka sorak-sorailah nafsu itu. Na'udzubillahi min, karena nafsu halus. Nafsu itu berat, lebih daripada setan. Kalau setan Bapak mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha, berhenti. Lari, kan larinya tergantung kualitas yang dikirnya. Ya bisa 10 meter kembali lagi, bisa 1 kilo datang lagi, bisa 100 kilo datang lagi. Tapi nafsu, tatkala Bapak memaksakan zikir, tuluy, nafsu diam menyeliput. Bagaimana caranya? Terus dia sudah tidak bisa melarang zikir kepada Bapak, kepada Ibu. Ya teruskan aja zikirnya, teruskan. Jadi yang penting biar kamu terus zikir bagiku. Tapi kamu kan merasa hebat daripada yang lain. Kamu itu mulia kan? Lah daripada yang lain. Aku saja, kamu mah sudah dimuliakan oleh Allah. Maka jangan keheran kalau kamu mengakui wali pun juga boleh. Mengaku apa aja lah boleh. Serah kamu aja. Karena kamu sudah pas. Nah, di sana offset. Offsetnya ini hitatun an himatil aliyah. Jadi jatuh dari makom yang tinggi ke makom yang bawah. Terjun bebas itu. Na'udzubillahi min acara nafsu. Bahkan nafsu itu bisa saja Bapak lagi tidur supaya zikir, supaya sembahyang tahajud. Ayo. Sembahyang. Orang lain kan tidak, kamu udah. Luar biasa. Nanti propaganda nama biar aku yang atur. Nah, na'udzubillahi min la ilaha illallah. Nafsu pede di dalam, zikir terus kepada yang lain. Akhirnya tidak sadar. Maka diberilah karomah. Nah, awas karomah Pak, belum finish Pak. Karomah belum finish, masih ujian Pak. Jangan jaminan mengaku jaminan Bapak akan selamat nanti di hari kekal karena udah bertubi-tubi karomah. Belum tentu Pak. Kalau tidak bisa menjaga bisa terperosok juga. Karomah itu tuh kasih sayang Allah, rahmat Allah. Maka tatkala tidak diservis dengan jalan yang benar, dengan thariqah yang benar, akan terpelesetnya sangat jauh. Na'udzubillahi min. Nah, pertama dikit ya dioper-oper aja. Karena apa? Karena sama tapi tak serupa, beda dikit. Udah aja kamu udah dikatakan kiai, udah dikatakan al-alim al-alamah, padahal kamu itu dukun. Itu. Karena apa? Memerankan karomah seakan-akan untuk propaganda diri. Jadi karomah itu untuk menghasilkan sesuatu dalam dirinya yang bersifat syahwat dunia. Mudah-mudahan diselamatkan. Amin. Syahwat dunia kita, kehidupan, pujian orang dan sebagainya disimpan dalam diri to greed, to demonstrative, untuk membesarkan diri, bukan untuk mengarahkan diri sebagai hamba kepada Allah dan memberi manfaat dengan kehambaan itu kepada hamba-hamba Allah yang lain. Disimpan dalam diri, diatrasikan. Ya Allah, turunkanlah hujan pada saat ini. Hujan, hebat Pak. Wah, digulung orang, inilah. Nah, tatkala pujian datang, dirinya itu akan kemana? Kalau orang yang belajar makrifat, yang dalam kedudukan thariqah yang mendapat makrifat, maka tatkala orang berpuji itu, dia menjerit dalam hatinya, takut pada Allah. Menjerit dalam hatinya, takut dan malu sama pemiliknya. Takut dan malu sama yang memberikannya.
Walaupun ini bahasa ini dengan manusia kan, tergantung frekuensinya kan. Ya, karena tidak akan begitu mengerti. Misalnya kalau dijelaskan begini, udah, ya mudah-mudahan. Tapi dia dalam hatinya ada dialog suci dengan Allah, takut dan malu. Nah itu ada orang yang kadar makrifat di sana. Ada juga tatkala orang dipuji oleh berbagai orang, maka dia bahagia, gembira. Tapi gembiranya bukan gembira dipuji oleh orang, bukan bangga dipuji oleh orang, tapi dia itu bahagia bahwa ini semua orang yang memuji, orang yang dipuji, termasuk kita dan mereka adalah milik Allah. Itu imannya sudah ditajalikan oleh Allah. Jadi dia tidak melihat pujian orang, tidak melihat sesuatu yang membahagiakan dirinya dengan pujian itu, tapi dia itu parat melihat dat yang maha memuji, yang maha dipuji, yaitu dat Allah Subhanahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu sudah kental dalam jiwanya. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li hadisin, hadisun li qadimin. Itu puji heubeul kanu heubeul, puji heubeul kanu anyar, puji anyar kanu heubeul, puji anyar kanu anyar, kabehanana milik Gusti parat. Geus teu ngabalieur. Itu orang yang dikirnya sudah masuk di sir, Pak. Udah masuk di sir, di rahasia rasa. Maka dia tidak bisa menghindari kemahaadaan Allah, kemahasempurnaan Allah, kemahadermawanan Allah. Kalau dikir sudah menguasai dalam ruhnya, dalam sirnya, dalam organ tubuh jismani, organ tubuh ruhani, itulah adalah Sultanul Adhkar. Rajanya orang yang sedang mengingat Allah. Sultanul Adhkar, rajanya dikir. Maka itu yang namanya kemuhammadan. Nur Muhammad merilai dalam kolbun Bapak, dalam ruh Bapak, dalam sir Bapak. Maka ucapan Bapak tidak bisa tidak menyebut nama Allah dalam segala sesuatu. Karena hatinya sudah mendorong kepada Allah. Ya besok mau ke kantor, mudah-mudahan Allah memberkahkan kesehatan. Ya besok mau ke sawah, mudah-mudahan Allah selalu menyertai dengan keberkahannya. Ya mudah-mudahan tidak mau mengatakan karomah, mengatakan apa juga, selalu kepada Allah dulu. Allahumma bikaromati Sultan Aulia, Allahumma bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi. Jadi sudah Allah dalam jiwanya, tasbiqu anwaruhum. Jadi mendahului nurnya, nur ingatannya dalam jiwanya. Maka kalau tidak ada kata Allah dalam ruhnya, takut musyrik kita kepada siapapun yang kita cinta. Karena nabi, wali semuanya tidak memiliki madarat dan manfaat. Karena pemilik madarat dan manfaat dan madarat itu bukan milik perorangan manusia, semuanya milik Allah. Maka karomah yang diberikan oleh Allah kepada para wali Allah, mau masih hidup ataupun sudah mati sama aja. Saja silahkan Bapak tawasul kepada para wali Allah yang sudah meninggal dunia. Allahumma bikaromati Sultan Aulia, Allahumma bikaromati misalnya Syekh Sultanul Mahmud, Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Sunan Kalijaga, Syekh Abdullah bin Nur Muhammad, Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Misal boleh. Kenapa? Ya karena kami mah tidak menyandarkan kepada makhluk. Allahumma kepada Allah yang telah memberikan karomah kepada wali Allah. Wali Allah milik Allah, diberi karomah kasih sayang Allah. Karomah itu tidak mati karena milik Allah. Paham Pak? Jadi karomah itu milik Allah, dititipkan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan abadi di urang sadayana. Amin. Nu ngalangkungan karomah nuku Allah dititipkan ke Bapak, tos dititipkan ke Syekh Sultan Aulia, tos dititipkan ke Syekh Sotib Sambas, tos dititipkan ke Syekh Tolha, tos dititipkan ke Syekh Abdullah Mubarak, tos dititipkan ke Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, ayeuna dititipkan ke bapak-bapak, ibu-ibu di Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Karomah naon? La ilaha illallah. Geuning ludeungeun bapak nyarioskeun la ilaha illallah. Dan eueuh imanna kurang kirem Pak. Nyebatkeun la ilaha illallah.
Eta teh la ilaha illallah teh lain karomah kaleng-kaleng. Teu aya ditandingna karomah keistimewaan jalmi anu dipasihan la ilaha illallah. Wah mah nya Kang, geuning ari batur mah geus bisa hiber ti tangkal peundeui nepi ka tangkal jengkol bisa. Itu mah karomah nomor 80-an paling ge. 20-an. Geuning batur mah hasil puasa teh. Hasil mati geni, hasil itu ieu teh. Buktosna kamari teu neuraku bedog. Cik ari diajar dikir, alah da teu dituju eta bageur abi mah ilahiyat maksudi waridoka makrubiat ini mah bataka wa ma. Teu dipenta-penta teu neraka yang teu neraku bedog, hayang teu neraku bedilah yang teu neraku bom jeung ku itu ieu. Naon da alhamdulillah ina nepi ka ayeuna nu ngabom. Leres. Nepi ka ayeuna nu ngabdil, nepi ka ayeuna nu ngadek. Naon dipenta kari syukuran. Alhamdulillah. Syukuran ku dikir bapak salamet ieu jadi syukur. Amin. Alhamdulillah. Lamun dituju urang kana sesuatu lain ilahian ta maksudnya tuh capek. Mentelan beudeu puasaan hayang naon hayang teu neraku bedog ya bisa saja digugu ku Allah mah ngan lain karomah bisa wae istijrod leres panyungkun ujung-ujungna ku Allah dibuktikeun naon ujung-ujungna bakal neura kabeh oge bakal naon sababna sabab Allah keur ngalaljokeun maha benerna Allah maha kekalna Allah. Sayyidina Ali kacelah kacelu kaun-aun harita Saifullah pedangna Allah. Laras Pak Sayyidina Hamzah Asadullah singanya Allah. Tapi itu kapasitas hamba. Kemuliaan tetap kemuliaan pika ayeuna ge mantenna marulia. Sahabat Nabi atuh kan nujum. Caangjang dirina caang kabalarea. Tapi tidak akan sampai kepada kapasitas Allah mah Pak. Wali Allah marantena dicintai ku Allah saha nu wantun ka Sayyidina Ali hari tak di pakalangan. Nah, seep dihantem ayam tapi tetep tos waktosna mah anjeunna ajab nuju netepan tuh blese dipengker ku saha ku muljam atosan. Tapi atosanna dina kamuliaan. Sabab naon Sayyidina Ali dina kamuliaan sabab Sayyidina Ali teu ngabalieur teu ingkar tina kalimah agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kemuliaan nu istimewa mudah-mudahan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum la ilaha illallah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia rasa benar waktu itu waktu jahiliyah belum bersatu belum mengikuti Rasulullah maka dia punya anak istri kira-kira ukuran umur 5 tahun yang sangat cerdas dan dia sayang kepada Umar sebagai ayahandanya. Neng, mari sama-sama ikut ke padang pasir ya, main-main di sana. Iya, papa mau kemana papa? Iya, mau sana main ya. Ikut ya Neng. Dibawa Pak, dicanak, diakod ku Sayyidina Umar. Rasa mah bener Sayyidina Umar waktu sarita. Rek naon bade seba. Ka pangeran teu puguh bungkeleutna, teu puguh ayana, teu puguh gaibna, teu puguh dohirna. Da puguh ge berhala-berhala semata. Maka akhirnya Sayyidina Umar dibawa eta barangkali nyana barangkali tuluy diukeun dicalikeun barangkali 5 tahun. Bapak bade naon? Ieu bade ngagali ieu we nih. Digali lomang di padang pasir. Ngagali lomang terus beres. Eta budak teh tos saya kanyaah ka deudeuh ngaranna ge ka bapak. Bapak, itu pasir di jenggot bapak dikeprukan. Ditepuk. Teras teh aya. Budak sakitu geus deudeuhna ka kaula suruh Sayyidina Umar ieu mah. Nu ngadagukeun eta waktu harita budak sakitu geurisna sakitu pinterna. Kaula ka kaulanya ka bina-bina ngeprukan keus eta kaula. Ku poek-poekna jiwa kaula dina harita. Ditewak budak ku kaula
ditelelepkeun kana kubur dilayak ku kaula, tuluy di ruang ku kaula. Maka tatkala inget kana eta kajadian Sayyidina Umar nangis napa kotsok dugi kana ngaluarkeun darah. Saking ku hanyakal jeung hanyakal luar biasa. Ku nyeksekan diri sangat dahsyat. Nah, ngalangkungan Rasulullah puluh la ilaha illallah. Iman bener telah lahir cahaya pembawa bahagia mulia. Tuluy abus kana jiwa, menerangi jiwa. Benerna agama Allah, benerna syariat agama Allah yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid, ketauhidan la ilaha, maka terasa itu adalah kesalahan yang dahsyat kepada perilaku. Akhirnya Sayyidina Umar dosa yang luar biasa dahsyat dosanya karena membunuh orang, lagi orangnya itu adalah anaknya sendiri. Anaknya sendiri juga tidak ada dosa, belum punya dosa kepada dia. Anak ukur 5 tahun, 6 tahun belum punya dosa. Kenapa tega-tega? Tapi tatkala Nabi Muhammad datang kepada Rasulullah dengan membawa dosa sebesar bumi misalnya, lalu memohon ampunan pada Allah dan ikrar la ilaha, maka Sayyidina Umar tetap khulafaur rasyidin, adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Rasulullah, syariatnya hakikatnya dari Allah Subhanahu. Itulah lau jaa qailun la ilaha biqurbil ardi dunuban. Kalau seandainya datang orang kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha sambil membawa dosa sebesar bumi, bukan sebesar mobil lagi, 7 lapis bumi masih besar dosa seorang hamba itu. Tapi seorang hamba datang kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha, Allah mengampuninya. La ghafarallahu lahu dzalik, mesti Allah ampun. Ya, mudah-mudahan dosa yang sebesar bumi itu bukan siapa-siapa, tapi ternyata dalam diri kita ada. Betul Pak? Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Itulah Maulidur Rasul. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Dan mendapatkan karomah para aulia Allah. Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani, qaddasallahu sirrahu, Syekh Hatib Sambas radhiyallahu anhu, Syekh Tolha, Syekh Abdullah Barak bin Muhammad, Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, dan musalsal ke atasnya sampai Sayyidina Ali karamallahu wajah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Maulidur Rasul ya. Jadi inti nama Maulidur Rasul itu ya kita mengagungkan Rasulullah dan mengagungkan apa yang diamalkan Rasulullah. Tak lain dan tak bukan Rasulullah bersabda, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan ya, sebaik-baik yang nabi sebelumku, dari mulai Adam sampai beliau 124.000 nabi dan rasul, seagung-agung, seabdul-abdul, tiada lain kecuali kalimat la ilaha illallah. Ya, silakan semuanya landasi dengan itu. Mau di kantor, mau di rumah, mau di sawah, mau di kebun, mau di lautan, di daratan, silakan dimanapun juga aktif, bebas. Tapi kita tetap bersama Allah. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Mari sama-sama. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. La ilaha illallah. Ya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan mudah-mudahan masih Allah menyambungkan pertemuan kita semua. Amin.
Dan mudah-mudahan kita semua yang dari mana saja datang ke tempat yang mulia ini, mudah-mudahan diberkahkan usianya, diberkahkan sehatnya, diberkahkan karirnya, diberkahkan ilmunya, diberkahkan jabatannya, diberkahkan cita-citanya. Amin. Diberkahkan keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, dan dibebaskan dari berbagai hutang piutang. Diganti dengan berlimpah luas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya. Segala hajat kita semua Allah kabulkan, dan segala makosid kita Allah berikan. Mudah-mudahan di dunia ini dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang Allah akan abadikan, sehingga kita akan bertemu kembali di surganya nanti. Amin. Dengan ridho dan rahmat Allah. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga nu bade talqin mah diuningakeun we. Mangga talqin nya.